Selamat datang pada media pembelajaran biologi untuk kelas 10 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada media ini kita akan mempelajari materi protista mirip hewan. Tujuan dari media pembelajaran ini adalah bahwa setelah mempelajari media ini, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dan klasifikasi protista. Yang kedua, ciri-ciri, klasifikasi, reproduksi, dan contoh-contoh spesies protista mirip hewan. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah 1. Ciri-ciri dan klasifikasi protista. 2. Ciri-ciri, klasifikasi, peranan, reproduksi, dan beberapa contoh spesies protista mirip hewan. Protista merupakan mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, bukan tumbuhan, juga bukan fungus atau jamur. Protista pertama kali diamati oleh John Hooke pada tahun 1860-an sebagai bentuk uniseluler primitif. Pada saat itu dikenal sebagai Protoctista yang secara harfiah berarti makhluk hidup pertama kali. Kemudian pada tahun 1866 istilah protista disampaikan oleh Ernest Haeckel. Protista adalah kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti atau organisme eukariot serta bersel tunggal. Protista dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu protista menyerupai hewan atau protozoa, protista menyerupai tumbuhan atau alga atau ganggang, dan protista menyerupai jamur atau jamur protista. Sebagian besar protista hidup di air karena tidak memiliki pelindung untuk menjaga tubuhnya dari kondisi kering. Kingdom protista adalah kingdom yang sederhana karena hanya tersusun atas satu sel, sehingga dapat dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Tetapi ada juga yang multiseluler, akan tetapi masih sangat sederhana dibandingkan dengan organisme lainnya. Ciri-ciri protista. Yang pertama adalah umumnya uniseluler. Kingdom protista tersusun atas satu sel atau uniseluler. Tetapi ada juga yang multiseluler atau sel banyak. Dalam penelitian kingdom protista yang bersel banyak atau multiseluler akan hidup secara berkelompok atau membentuk koloni. Berikutnya tipe sel eukariotik. Protista memiliki membran inti sehingga disebut sebagai sel eukariotik. Meski memiliki sel yang sudah bermembran inti, namun protista merupakan makhluk hidup eukariotik yang paling sederhana, tetapi lebih kompleks dibandingkan dengan Archaebacteria dan Eubacteria. Hidup bebas atau bersimbiosis. Kingdom protista dapat hidup bebas dengan cara menguntungkan satu sama lain, tetapi juga dapat bersifat parasit bagi organisme lain. Protista parasit akan mengakibatkan penyakit pada spesies lain, termasuk manusia. Habitat umumnya di tempat lembab. Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa protista ini hidup di air atau tempat lembab. Bukan hanya di air tawar, tetapi juga di laut. Protista yang hidup di laut sebagian besar bertindak sebagai fitoplankton dan zooplankton yang merupakan kontributor utama dalam penyediaan energi dalam jaring-jaring makanan. Bersifat aerob dan anaerob.
Bersifat aerob karena memerlukan oksigen untuk proses respirasi. Bersifat anaerob karena tidak memerlukan oksigen. Bersifat heterotrof karena memperoleh makanan dengan cara mengabsorpsi molekul organik. Dan bersifat autotrof atau fotoautotrof karena memiliki kloroplas untuk berfotosintesis yang menggunakan energi matahari. Bersifat motil. Ada sebagian protista yang mempunyai alat gerak seperti flagel atau bulu cambuk, silia atau rambut getar, dan zoopodia atau kaki semu. Dengan demikian, protista dapat disebut dengan motil yang maksudnya dapat bergerak bebas. Klasifikasi protista. Kingdom protista dikelompokkan menjadi 3 filum. Yang pertama adalah filum protista mirip hewan, 2 filum protista mirip tumbuhan, dan 3 filum protista mirip jamur. Protista mirip hewan atau protozoa. Istilah protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang bermakna pertama dan zoa yang bermakna hewan. Klasifikasi protozoa ada beberapa macam. Ada yang mengelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Ada pula yang mengelompokkan menjadi 7 kelas, yaitu Rhizopoda, Ciliata, Zooflagellata, Sporozoa, Actinopoda, dan Foraminifera. Pada media ini kita akan menggunakan pengelompokan menjadi 7 kelas. Klasifikasi protozoa dibagi menjadi 7 kelas, yaitu Rhizopoda, Ciliata, Zooflagellata, Sporozoa, Actinopoda, Foraminifera. Pertama adalah Rhizopoda atau Sarcodina. Rhizopoda sering disebut juga dengan istilah Sarcodina. Merupakan protozoa yang dapat bergerak dengan menggunakan kaki semu atau kaki palsu atau pseudopodia. Rhizopoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu rhizo yang memiliki arti akar dan poda yang memiliki arti kaki. Ciri-ciri Rhizopoda. 1. Bergerak dengan menggunakan kaki palsu atau pseudopodia. 2. Memiliki ukuran tubuh sekitar 200 sampai dengan 300 mikron. 3. Mempunyai sifat heterotrof. 4. Memiliki bentuk tubuh yang dapat berubah atau tidak tetap. 5. Pada umumnya hidup di air tawar dan juga di air laut, serta ada juga yang hidup dalam tubuh spesies lain. 6. Mempunyai ektoplasma dan endoplasma. 7. Ada yang bercangkang dan ada juga yang tidak. 8. Rhizopoda menelan makanannya atau memiliki sifat fagosit. 9. Mempunyai vakuola makanan dan vakuola kontraktil. 10. Reproduksi dengan cara aseksual atau dengan cara membelah diri. 11. Pernapasan dengan menggunakan cara difusi ke seluruh tubuh. 12. Hidup secara bebas atau bersifat parasit. Contoh spesies Rhizopoda adalah yang pertama Amoeba proteus. Hidup bebas di tempat lembab, berperan sebagai pengurai. Berikutnya adalah Entamoeba histolytica. Hidup parasit
di dalam usus halus manusia, serta bisa menyebabkan penyakit disentri. Spesies selanjutnya adalah Entamuba gingivalis. Hidup dalam mulut manusia menyebabkan penyakit radang serta gusi berdarah. Selanjutnya, Entamuba coli. Hidup di dalam kolon atau usus besar manusia, sebenarnya bukan parasit, tetapi kadang-kadang bisa menyebabkan diare. Ciliata atau Ciliopora. Ciliata adalah protista yang memiliki alat gerak berupa cilia atau rambut getar. Anggota Ciliata memiliki rambut getar yang dinamakan cilia. Beberapa Ciliata memiliki rambut getar yang tumbuh di seluruh tubuhnya, tetapi beberapa dari yang lain hanya memiliki rambut getar yang tumbuh di sebagian tubuh saja. Anggota Ciliata pada umumnya hidup bebas di tempat berair seperti sawah, sungai, rawa, atau tanah yang becek. Namun, ada pula yang hidup sebagai parasit. Contoh anggota Ciliata yang hidup bebas antara lain Paramecium caudatum, Didinium, Stentor, dan Vorticella. Sedangkan yang hidup sebagai parasit adalah Balantidium yang hidup pada usus besar ternak atau manusia. Ciliata memiliki dua inti sel atau nukleus, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus berfungsi untuk mengatur metabolisme di dalam tubuh, sedangkan mikronukleus berfungsi untuk mengatur aktivitas reproduksi. Ciliata berkembang biak secara aseksual dan seksual. Perkembangbiakan secara aseksual dilakukan dengan pembelahan biner, membujur, sedangkan reproduksi seksualnya dilakukan dengan konjugasi. Contoh spesies dari Ciliata adalah 1. Paramecium caudatum, 2. Didinium spesies, 3. Stentor spesies, 4. Vorticella spesies, 5. Stylonychia spesies, dan 6. Balantidium spesies. Paramecium caudatum adalah Ciliata yang hidup bebas. Bentuk selnya seperti sandal, berukuran kira-kira 250 mikron, mempunyai sitostom atau celah mulut pada membran plasma, dan selnya diselubungi oleh pelikel. Didinium spesies merupakan predator pada ekosistem perairan, yaitu merupakan pemangsa dari Paramecium. Stentor spesies. Ciliata ini memiliki bentuk seperti trompet dan juga menetap di air tawar yang bergenang ataupun mengalir. Makanan dari hewan ini adalah mikroorganisme yang lebih kecil. Vorticella spesies adalah Ciliata yang berbentuk seperti lonceng bertangkai panjang, dengan bentuk lurus atau spiral yang dilengkapi dengan silia di sekitar mulutnya. Stylonychia spesies adalah Ciliata yang bentuknya seperti siput atau oval. Silianya berkelompok yang disebut dengan istilah siri. Stylonychia spesies banyak ditemukan pada permukaan daun yang terendam air. Balantidium coli merupakan protozoa parasit yang hidup di dalam usus manusia dan merupakan satu-satunya spesies Ciliata yang menyebabkan penyakit. Ciliata ini dapat menyebabkan luka atau inflamasi yang disebut balantidiosis. Zooflagellata atau Zoomastigophora. Zooflagellata tergolong dalam protista mirip hewan
yakni salah satu jenis protista yang memiliki bulu cambuk atau flagel. Bulu cambuk ini selain berfungsi sebagai alat gerak, juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menangkap mangsa. Makhluk hidup yang satu ini dapat hidup di air tawar, air asin, atau tanah berair, atau sebagai parasit dalam tubuh hewan atau tumbuhan serta manusia. Zooflagellata dinamakan juga sebagai Zoomastigophora. Salah satu jenis protozoa ini dapat berkembang biak secara seksual maupun secara aseksual, yaitu melalui pembelahan biner. Adapun ciri-ciri Zooflagellata adalah sebagai berikut. 1. Hidup berkelompok. 2. Bersifat mikroskopis. 3. Sebagian Zooflagellata memiliki mitokondria. 4. Sebagian besar hidup sebagai parasit. 5. Dapat hidup di air tawar dan air asin. 6. Reproduksi aseksualnya dengan cara pembelahan biner. Contoh-contoh spesies Zooflagellata adalah sebagai berikut. 1. Trypanosoma gambiense yang dapat menyebabkan penyakit tidur. 2. Leishmania donovani yang dapat menyebabkan penyakit hitam atau kala azhar. 3. Trichomonas vaginalis yang dapat menyebabkan penyakit keputihan pada perempuan. Sporozoa. Sporozoa merupakan protista mirip hewan yang tidak memiliki alat gerak. Organisme ini bergerak dengan melakukan kontraksi seluruh sel. Seluruh sporozoa hidup sebagai parasit. Hidup dalam tubuh inang dan menyerap makanan langsung dari inangnya. Reproduksi sporozoa dapat berlangsung secara seksual maupun aseksual. Secara seksual terjadi dengan pertemuan mikrogamet dan makrogamet dalam tubuh inang, sedangkan secara aseksual dilakukan dengan pembelahan sel. Contoh-contoh spesies sporozoa adalah sebagai berikut. 1. Plasmodium ovale yang dapat menyebabkan penyakit malaria ovale atau malaria tertiana ringan. 2. Plasmodium falciparum menyebabkan penyakit malaria tropika. 3. Plasmodium malariae dapat menyebabkan penyakit malaria quartana. 4. Plasmodium vivax dapat menyebabkan penyakit malaria tertiana. Penyakit malaria disebarkan oleh nyamuk genus Anopheles. Nyamuk ini memiliki perbedaan dengan nyamuk genus lain seperti Aedes dan Culex. Nyamuk Anopheles membawa penyakit malaria, sedangkan Aedes membawa penyakit demam berdarah dan Culex membawa penyakit kaki gajah. Klasifikasi berikutnya adalah Actinopoda. Actinopoda adalah protista mirip hewan yang memiliki alat gerak berupa aksopodia. Aksopodia adalah zoopodia yang ramping dan menyebar. Actinopoda habitatnya akuatik, terutama di air tawar. Rangka Actinopoda dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembentuk gelas, bahan penggosok, dan bahan peledak. Contoh spesies Actinopoda adalah 1. Heliozoa spesies dan Radiolaria spesies. Heliozoa memiliki rangka tubuh terdiri atas lempengan yang tidak menyatu dan mengandung silika. Radiolaria hidup di air laut dan memiliki rangka yang menyatu membentuk potongan halus. Klasifikasi selanjutnya adalah Foraminifera.
Foraminifera tidak berflagela, tetapi mempunyai pseudopodia sebagai perpanjangan dari protoplasmanya dan berfungsi untuk menangkap makanan. Sebagai jangkar untuk menempel pada substrat dan untuk berpindah tempat atau lokomosi. Hampir semua foraminifera hidup di lingkungan laut yang berbeda-beda kondisinya, dan hanya sebagian kecil yang diketahui hidup di air tawar. Foraminifera memiliki cangkang berpori yang tersusun atas silika dan kalsium karbonat. Pseudopodia keluar memanjang dari pori-pori tersebut. Foraminifera digunakan untuk menentukan umur relatif lapisan batuan sedimen laut. Cangkang foraminifera yang mati dan mengendap di dasar laut akan membentuk tanah Globigerina. Contoh spesies dari foraminifera adalah Polistomela dan Globigerina. Tanah Globigerina merupakan petunjuk adanya sumber minyak bumi. Demikianlah media pembelajaran biologi ini. Semoga media pembelajaran yang sederhana ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi protista mirip hewan. Sampai ketemu lagi pada media pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.